Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sintiawati. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi dengan nomor NIM 2210301050. Di sini saya akan menjelaskan mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun dari segi norma sosial. Seperti makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan secara alamiah karena Allah menciptakan Adam dari tanah yang jika diorganisir, manusia akan menghasilkan ekstraorganisir sulala atau yang biasa kita sebut dengan air mani. Seperti yang kita ketahui, fakta moral ialah tantangan abadi bagi manusia dan yang membuatnya hidup sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, Allah berpihak kepada manusia asalkan ia melakukan usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha ini karena di antara ciptaan Allah, ia memiliki potensi yang unik. Manusia diberi kebebasan berkehendak agar ia menyempurnakan misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu kita beralih berbicara tentang kelemahan manusia. Seringkali kita menyangka bahwa kelemahan manusia itu disebabkan oleh godaan syaitan. Sebenarnya itu tidak salah, itu benar adanya. Tetapi apakah kalian tahu, walaupun setan menggoda manusia setiap harinya dari arah manapun, dari depan, samping, belakang, tipu daya dan godaannya itu tidak berpengaruh terhadap manusia yang benar-benar soleh. Tetapi tidak ada manusia yang kebal dengan godaan setan. Begitu pula juga dengan Nabi. Kita ini sebagai manusia harus benar-benar sadar bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup, namun kita mengerjakan tugas yang berat, harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya nanti waktu kita ada di akhirat. Kebanyakan manusia ini tidak mau ngelihat kesalahan dari masa lampau dan terus mengulanginya setiap hari tanpa ia sadari. Manusia juga seringkali merasa puas hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit secara sia-sia. Tanpa mereka sadari, mereka itu sama hewan, bahkan lebih buruk. Sebab inilah timbullah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Allah telah menutup hati manusia, menutup mata manusia, mereka membelenggu rantai ke dagu mereka sehingga mereka tidak dapat tunduk merenung kepada Allah. Allah itu tidak semena-mena menutup hati manusia, tetapi biasanya ia mengatakan bahwa Allah berbuat demikian karena ulah manusia itu sendiri. Berulang kali Al-Quran menyatakan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, dan setiap kaum secara kolektif akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di akhirat. Pertanyaan ayat Al-Quran yang berkenaan tentang penutupan hati manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hukuman psikologis bahwa seorang manusia sekali membuat kebaikan maupun membuat kesalahan, maka kesempatan untuk mengulangi perbuatan kebaikan semakin bertambah dan kesempatan untuk mengulangi kesalahan semakin berkurang. Amin. Walaupun demikian, perbuatan yang menyebabkan kebiasaan begitu kuat gak boleh dipandang sebagai determinan yang mutlak, karena bagi tingkah laku manusia tidak ada keterlanjuran yang tidak dapat diperbaiki.
Nah, salah satu caranya untuk memperbaiki itu semua adalah tobat. Karena tobat adalah salah satu cara mengubah manusia yang tidak taat menjadi benar-benar soleh. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia seolah secara sadar memilih jalan yang benar atau yang salah untuk dirinya sendiri, dan menempuh jalan yang dipilih itu sesungguhnya Allah akan melindungi dan memberikan kemudahan untuk manusia yang memilih jalan yang benar. Tetapi mengapa manusia menempuh jalan itu? Terus bagaimana ia menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah atau berpaling dari Allah? Hal ini bukanlah hal yang wajar bagi manusia, karena sifat yang sesungguhnya manusia itu adalah mulia. Oleh karena itu, peranan Allah, pertolongan Allah, dukungan Allah yang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita semua. Nah, ngomong-ngomong ini, langkah-langkah yang dapat kita ambil nih untuk kembali mengingat hakikat manusia itu contohnya yang pertama itu menguatkan iman pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin taat. Yang kedua, belajar dari kesalahan-kesalahan yang lampau. Yang ketiga, berusaha berpikir positif untuk kehidupan selanjutnya. Ya, terus yang keempat, menegaskan bahwa kita hidup di dunia ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.